apakah memang saya mencanangkan pertumbuhan 8%? Banyak yang tidak yakin dan tidak percaya. Ya kita buktikan. Belum tentu kita akan capai 8%. Tapi sekali lagi, ya, pemimpin-pemimpin yang berani, pemimpin-pemimpin yang besar dalam sejarah pengalaman saya sendiri, dalam karier saya sebagai prajurit, kalau saya hadapi musuh yang berat, saya harus yakin saya akan berhasil, saya akan menang. Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi naik menjadi 8%, serta mengajak seluruh pejabat dan elemen masyarakat untuk bahu-membahu mewujudkan target tersebut. Lantas, seperti apa langkah yang akan diambil oleh Gubernur Jawa Barat terpilih Kang Deddy Mulyadi dalam mencapai target tersebut? Kita simak videonya. Nah, sekarang kita bicara, Bapak ini kan punya target nih, ya. Pertumbuhannya ngejar yang kayak pusat 8%. Sekarang pertumbuhan ekonomi kita berapa? 4,9. Hampir 5% ya. 5%. Ngejar 3. Ya. Nah, nanti strateginya ngejar 3% pertumbuhan ekonomi itu dari mana? Kami sudah simulasikan Pak Anggur untuk mencapai LPE 8% tahun 2029. Maka target progresif Jawa Barat itu di 2025 paling tidak harus menembus 5,83. Iya, betul. Ada 4 variabel, Pak. Variabelnya apa? Yang pertama government spending. Apa itu? Belanja pemerintah. Ya udah, belanja pemerintah untuk infrastruktur ini akan mempengaruhi. Satu ya, belanja misalnya untuk infrastruktur jalan yang sampai 2,7 triliun, ya kan? Itu akan menggerakkan ekonomi. Orang kayak kuli manggur, kuli ngado, kuli ngagiling, kuli ngabeko, ya kan? Terus kemudian ya itu sopir, angkutan batu, angkutan pasir segala macam jalan tuh. Terus kemudian membuat ruang kelas baru yang hampir berapa tuh? 3.333. Itu 1,2 triliun ya, dengan yang lainnya. Itu akan melahirkan sekian orang bekerja. Pembangunan rumah rakyat miskin sekian berapa? 90 miliar tadi. Ya, 80 miliar. 80 miliar itu akan orang di kampung-kampung punya pekerjaan, ada proyek. Terus jaringan listrik 300 sekian miliar itu menggerakkan. Bangun puskesmas itu yang provinsi aja, Pak. Dan kemudian di seluruh provinsi Jawa Barat kan kurang lebih 130 triliun uang pemerintahnya itu harus proyek-proyek pembangunan yang menggerakkan banyak orang. Tapi Pak, kalau belanjanya TIK, Pak, seetik Pak digawena. Sepakat. Barangnya barang impor. Bagus. TIK barang impor kan? Iya. Pabrikan. Komponennya komponen impor. Udah, ayeuna mah ya nu di lembur we awi supaya payu. Ayeuna mah, Pak. Nah, kemudian ini kan kemarin orang mulai ngomongin persoalan tim ahli. Ya. Saya nanti akan ngangkat Pak penasehat gubernur. Gitu kan? Tetapi tidak digaji, Pak. Satu pun tidak ada. Mereka menolak digaji, Pak. Pokoknya saya buat bantu Kang Deddy nggak ada urusan dengan honor, nggak mau. Jadi kalau digaji justru katanya menurunkan martabat saya. Kan sudah ada Bu Siti Fadila, Bu Susi, Bosman Mardigu, kan? Terus kemudian apa Jonan ya kan, belum saya temui itu Pak Jonan. Terus kemudian nanti ada ahli arsitek dari TB, terus dari Unpad, banyak lah ya, ada banyak.
Nah, kemudian mereka tanpa honor. Boleh kalau tanpa honor, Pak? Boleh banget. Yang nggak boleh itu adalah membuat tenaga ahli menggunakan honor perangkat pemerintah daerah. Dan tidak jelas Outcome, benefit, impactnya, impactnya, termasuk rekrutmen. Nah, sekarang kita kan di Pemda Provinsi Jawa Barat kan masih ada status tenaga ahli ya, yang mengelola jaringan IT ya. dengan istilah TAJJ. Sekarang tidak ada istilah TAJJ, Pak. Ya kemarin Sebelumnya ya. statusnya kan itu bagaimana kan kita masih perlu mereka, Pak, ya. karena dia mengoperatori kegiatan-kegiatan sistem teknologi informasi pemerintah provinsi. Nah, bagaimana mengalihkannya? Kami sedang melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dan kemudian baru bisa kami mapping sebetulnya dengan memanfaatkan ASN yang ada, baik PNS, P3K, berapa sih kebutuhan tenaga ahli. Angka itu yang harus kami dapatkan, dan itu harus. Barisaeun pun anak buah pasekdana pinter, profesor. Masa ASN provinsi cemen nggak bisa ngerjain IT? Banyak yang bagus. Benar, bisa ngerjain di setiap OPD-nya. Ada. Bisa, walaupun tentu kami harus membuka diri, ada juga kekurangan. Misalnya untuk from engineer ya, bagaimana kita membutuhkan tenaga yang bisa memanfaatkan artificial intelligence. Itu belum ada. AI belum. Ya, blockchain misalnya. Belum. Tapi untuk yang lain-lain saya kira programmer tidak ada. Tapi tentu harus dikombinasi juga dengan dari tenaga ahli. Nah, tenaga ahli, istilahnya TAJJ ya, tenaga ahli. Dulu tim akselerasi Jabar juara, kan? Berapa jumlah TAJJ di seluruh OPD Provinsi Jawa Barat? Nah, kemarin kami menganalisis, ya kalau TAJJ persis kami harus cek di keputusan kepala perangkat daerahnya. Kalau tenaga ahli posisi terakhir itu kurang lebih di 1.600. 1.600 dengan pembiayaan hampir 100 miliar. Bentar dulu. Kalau 1.600 tenaga ahli di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya. Berapa? 111 miliar berapa? Kurang lebih. Honor mereka 111 miliar. Ya. 111 miliar dibagi 1.600 benar. Ya. Totalnya ada 2.007 Pak, tapi betul ada dikecualikan yang tenaga konsultan keuangan ada juga. Oke. 1.600. Iya, 1.600. Total 111 miliar. Dan 1.600 itu tidak 12 bulan semuanya. Ada yang dibutuhkan hanya 6 bulan, hanya 3 bulan, ada yang sampai 12 bulan. Gitu. Tapi overall kontraknya ada 1.600. 1.600 Lebih. ASN di Jawa Barat setiap OPD di luar guru berapa? Jumlah ASN Jawa Barat kurang lebih 50.000, 40.000. Bukan, di luar guru. Di luar guru 10.000. Yang ASN yang kerja di seluruh OPD di Pemda Provinsi Jawa Barat di luar guru. Ya, 10.000. ASN di Jawa Barat ada 10.000. Ya. Tenaga Non-guru. operator non ASN yang disebut TAJJ ada 1.600. Ya. Plus dengan konsultannya 2017. Terus aya nu 10.000 naon gawena? Target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo akan cepat tercapai manakala perekonomian itu berjalan. Tidak hanya mengandalkan hilirisasi dalam segi tambang, ternyata efisiensi anggaran juga menjadi faktor penentu di dalam mencapai sasaran target 8% tersebut. Tadi kita simak bersama-sama, ternyata efisiensi anggaran Kang Deddy Mulyadi itu diperuntukkan untuk pembangunan masyarakat, baik itu sekolah, jalan, dan pembangunan-pembangunan yang lainnya, yang tentunya itu
tepat sasaran, dan akan menyerap sekian banyak para pekerja. Artinya perekonomian di masyarakat bawah itu akan berjalan dan berputar, sehingga target pertumbuhan ekonomi akan cepat tercapai. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Kita kawal terus kebijakan Gubernur Aing, Presiden Aing, supaya Jawa Barat istimewa, Indonesia istimewa. Terima kasih sudah menyaksikan. Hatur nuhun, sampurasun, bye-bye.